Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billah. Nuwasil darsana fi qira'at tafsir al-muyassar surah al-Baqarah ayat 23 ba'da al-mi'atain, ayat 223 dari surat al-Baqarah. Wa hiya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Qala fi tafsir al-muyassar, dalam tafsir Muyassar ayat 223 katakan nisa'ukum, istri-istri kalian, harthul lakum ay maudhi'u zar'in, tempat bercocok tanam, lakum milik kalian. Tada'una, apa maksudnya? Tada'una kalian meletakkan an-nutfata, benih sperma, fi arhamihinna, di dalam rahim mereka, fayakhruju, lalu akan lahir, minha, darinya, al-auladu, anak-anak, bi masyiatillahi, atas takdir Allah. Ini makna istri kalian adalah tempat bercocok tanam kalian. Ini kalian meletakkan benih berupa sperma pada rahim mereka, lalu lahir anak-anak atas takdir Allah. Fajami'uhunna, maka jimailah mereka, pergaulilah mereka, fi, pada mahallil jimai, tempat jima faqat saja, wa huwal qubul, yaitu qubul, apa? Kemaluan. Fa'tu harthakum, jimailah mereka pada tempat jima saja, yaitu qubul, kemaluan. Bi ayyi kaifiyatin, dengan cara apapun, syi'tum, kalian sukai, kalian inginkan, anna syi'tum, dengan cara apapun kalian suka, kalian mau. Wa qaddimu, dan suguhkanlah, li anfusikum, untuk diri kalian, a'malan, amalan-amalan, salihatan, saleh, suguhkanlah untuk diri kalian amalan-amalan saleh, bimuraati, dengan kalian memperhatikan awamirillahi, perintah-perintah Allah, wa khafu, dan takutlah kalian Allah, kepada Allah, wa alamu, dan ketahuilah, annakum, bahwa sungguhnya kalian, mulaquhu, akan berjumpa dengannya, lil hisabi, untuk diadili, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa basyir, dan berikan berita gembira, al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, bima, dengan sesuatu yang yufrihuhum, membuat mereka bergembira, wa yusirruhum, dan membuat mereka senang,
min berupa husni, kebaikan, al jazai balasan, berupa baiknya balasan fil akhirati di akhirat. Wa basyiril mu'minin, dan beri berita gembira kepada orang mukmin. Maksudnya apa? Dengan balasan yang baik di akhirat untuk mereka. Tidak disebutkan dalam ayat itu, tidak disebutkan apa berita gembiranya, lit tafkhim, lit ta'zim, untuk menunjukkan betapa besarnya balasan bagi orang-orang mukmin di akhirat berupa kebaikan nanti. Jadi kalau berjima, menjimai istri dengan cara apapun boleh, asalkan pada apa? Mahallul jima, pada tempat jima itu saja. Wal qubul, yaitu al-qubul, kemaluan. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya kan? Ayatul lati ba'daha wa la taj'alullaha 'urwatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. Wa la taj'alu, dan janganlah taj'alu, kalian menjadikan, ayyuhal muslimun, disimak tafsirnya, disimak, dicatat, yang tidak tahu kosakatanya dicatat, yang tidak tahu i'rabnya dikasih harokat, jangan malas. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan, ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, jadikan apa? Halfakum, sumpah kalian, billahi, dengan nama Allah, jadikan apa? Malian, penghalang, lakum, bagi kalian, min, dari albirri, berbuat kebajikan, wasilatir rahimi, dan menyambung kekerabatan, wattaqwa, dan ketakwaan, wal islah, serta memperbaiki, bainan nas, di antara masyarakat. Jangan kalian jadikan sumpah kalian dengan nama Allah sebagai penghalang kalian untuk berbuat kebajikan dan memperbaiki manusia, dan untuk berbuat ketakwaan. Bagaimana? Sumpahnya menghalangi dia untuk berbuat kebajikan. Bi an tud'au ila fi'li syai'in minha, yaitu kalian diseru, tud'au, diseru kalian ila, untuk fi'li syai'in, mengerjakan satu kebajikan, fatahtaju, lalu kalian beralasan, kalian menolak, kalian menolak dengan alasan bi annakum, bahwa kalian aqsamtum billahi, telah bersumpah kepada Allah, alla taf'alu, untuk tidak melakukan kebajikan itu. Bal, tetapi alal halifi, kewajiban orang yang bersumpah, an ya'dila, untuk berubah, an halifihi, dari sumpahnya tersebut. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan satu kebajikan, kemudian orang-orang meminta dia untuk melakukan kebajikan itu, jangan jadikan sumpahnya penghalang dia melakukan kebajikan. Tapi dia rubah sumpahnya itu. Dia tinggalkan sumpahnya itu, wa yaf'alu a'malal birri, dan dia kerjakan amal kebajikan itu, wa yukaffiru, lalu membayar kafarah, an yaminihi, atas sumpahnya. Jadi dia batalkan sumpahnya.
Dia batalkan sumpahnya dengan membayar apa? Kafarah, kemudian dia kerjakan amal kebajikan itu. Wala ya'tadu, dan jangan ia membiasakan dzalika, hal tersebut. Ya, gampang sekali bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan. Saya sumpah nggak mau ngasih utangan ke kamu lagi. Tiba-tiba dalam waktu lama orang itu datang lagi minta diutangi. Ngasih utangan amal kebajikan? Amal kebajikan. Wah, saya sudah sumpah, saya sebenarnya sudah baik sama kamu. Ya, sudah nggak ada masalah, sudah baik. Tapi saya sudah sumpah nggak mau ngasih kamu utangan. Jangan. Ya, dia apa? Dia kasih itu utangan orang. Kemudian apa? Dia bayar kafarah sumpahnya. Makanya jangan membiasakan dengan hal tersebut, dengan sumpah. Ya, jangan biasakan dengan sumpah. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala sami'un li aqwalikum, maha mendengar ucapan kalian. Alimun, maha mengetahui bijami'i, semua ahwalikum, keadaan kalian. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. La yu'akhidhukumullahu ay la yu'aqibukumullahu, tidak akan yu'aqibukum, menghukum kalian. Siapa? Allahu, Allah. Bisababi, disebabkan aimanikum, sumpah kalian. Alati, yang tahlifunaha, telah kalian ucapkan sumpah itu. Bighairi, tanpa qasdin, sengaja, tanpa kesengajaan. Ya, jadi apa? Latah kalau bahasa kita. Allah tidak akan menghukum kalian sebab sumpah yang kalian ucapkan karena latah. Ya, sebagian orang latah, dikit-dikit sumpah. Ya. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Ya, latah tadi. Ya, latah. Walakin akan itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bighairi qasdin, dianggap tidak bersumpah. Dianggap tidak bersumpah. Walakin akan tetapi yu'aqibukum, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian bima, sebab sumpah yang qasadathu, diniatkan qulubukum, oleh hati kalian. Kalian ucapkan dengan sengaja dari niat dalam hati kalian. Itu yang akan dihukum oleh Allah dari sumpah-sumpah itu. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala ghafurun, maha pemberi ampunan, liman taba, kepada siapa yang bertaubat, ilaihi, kepadanya. Halimun, maha penyayang, maha penyabar. Halim, maha penyabar. Biman asahu, terhadap orang yang mendurhakainya. Haitsu, dimana lam yu'ajilhu, Allah tidak menyegerakan ia bil uqubati, terhadap hukuman. Ini ayat penting ya. Ini yang kemarin saya bilang apa? Tentang orang yang dipaksa, ya kan? Orang yang dipaksa dan orang keceplosan, orang latah, itu tidak, ya, tidak dihukum, tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Di antara dalilnya ini.
Paham ya? Orang latah sumpah sedikit-sedikit sumpah. Ya Allah, demi Allah, sedikit demi Allah. Latah. Ya enggak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena latahnya. Kalau dia sumpahnya itu dengan sengaja, ya dia niatkan di dalam hati, baru akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa di pasar, ya di pasar tawar-menawar itu orang di pasar paling latah kalau sumpah, ya orang di pasar paling latah kalau sumpah. Demi Allah saya kulaannya sekian, demi Allah tadi saya jual sama orang itu sekian, ya demi Allah saya sudah kasih kamu paling murah. Mudah bilang demi Allah, demi Allah. Itu tidak akan tidak akan dihukum karena apa? Karena sumpahnya. Ya, nah itu latah sumpahnya. Tidak ada hukumannya, tidak dianggap. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamut talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Masih pada jomblo-jomblo bahasnya masalah pernikahan terus ini. Hah? Masalah pernikahan terus ini yang dibahas ini. Ayat 226. Ini masih ada kaitannya dengan sumpah juga. Ya, di orang Arab itu kadang ya sumpah yang disebut dengan yu'luna min nisa'ihim, ilah. Sumpah enggak mau menggauli istrinya. Kasihan sekali yang jomblo aja pusing mikir istri, ini punya istri malah sumpah enggak mau apa? Enggak mau menjimai istrinya. Ya. Dia bilang demi Allah, aku enggak akan sekamar lagi sama kamu. Lilladzina, bagi orang-orang yang yahlifuna, telah bersumpah billahi, dengan nama Allah, Allah untuk tidak yujami'u, menjimai nisa'ahum, istri mereka. Ya. Tahu kan jima Akmal, tahu kan nih? Akmal di mana Akmal? Paling kecil Akmal. Pulang kan? Ah, pas ini. Saya paling kecil Akmal ini. Ya, pubertasnya nanti gasik nanti. Ya. Bagi mereka yang telah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menjimai istri mereka, yang disebut dengan apa? Ilah. Yu'luna, disebut dengan ilah. Ya, demi Allah saya tidak akan menyentuh kamu. Nangis enggak? Kasih itu Pak nih, saya sudah bosan juga. Bagi mereka apa? Intidharu, bagi mereka dapat kesempatan masihan, tidak usah khawatir, masih dikasih kesempatan. Intidharu, agar menunggu arba'ati asyhurin, selama 4 bulan. Ini batas maksimal, ilah. Batas maksimal selama 4 bulan. Fa in raja'u, jika dia raja'u, apa raja'u? Merujuk. Apa merujuk? Ya, yang menjimai istrinya itu qabla fawatil ashhuril arba'ati, qabla, sebelum fawati, habis al ashhuril arba'ati, 4 bulan itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun, maha pengampun, lima waqa'a minhum, atas apa yang terjadi dari mereka, minal halifi, berupa sumpah tadi, berupa ilah tadi, disababi, dengan sebab ruju'ihim, rujuknya mereka. Rahimun bihim, Allah maha penyayang terhadap mereka. Jadi bayar kafarah enggak? Ya, jadi kalau seorang laki-laki kalau mengatakan begitu, sumpah dengan nama Allah tidak mau menjimai istrinya, itu dikasih tempo berapa bulan? 4 bulan.
Ya, tempo 4 bulan. Maksudnya kasih tempo gimana sih? Lah kan itu ucapan itu apa? Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan itu. Karena bukan ucapan latah, suami kok latah enggak mau jima'i istrinya itu kan bukan ucapan latah. Ya. Bukan masuk ayat yang ke sebelumnya itu, bukan. Ayat berapa tadi? 200 berapa? 25 bukan. Tapi itu masuk sumpah yang disengaja. Jadi itu dosanya besar kalau dilanggar. Udah pakai nama Allah. Ya, dosanya besar. Tapi jangan khawatir gitu. Ya, masih ada waktu 4 bulan untuk tetap mempertahankan istri dengan cara apa? Dirujuk. Ya, dicimai. Ya, berarti dia melanggar sumpahnya. Ya, lalu dia bayar apa? Kafarah. Lalu dia bayar kafarah. Tidak disebut di situ ya. Dia bayar kafarah. Ya, dia bayar kafarah sumpah. Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Ya, puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Ya. Wa in azamut talaqah. Namun jika aqadu azmahum, mereka yang telah bersumpah tidak menjimai istrinya itu tadi, aqadu azmahum, justru membulatkan tekad mereka alat talaqi untuk menceraikan istrinya. Bistimrarihim, gimana maksudnya? Bistimrarihim dengan ia melanjutkan fil yamini, melanjutkan sumpahnya tersebut. Tadi batasannya berapa? 4 bulan. Setelah 4 bulan dia enggak, sampai 4 bulan dia enggak rujuk. Sama sekali enggak sentuh istrinya. Artinya dia apa? Artinya dia komitmen dengan sumpahnya. Ya, dia komitmen dengan sumpahnya. Iya. Kekeh dia dengan sumpahnya. Berarti dia apa? Membulatkan tekadnya untuk apa? Untuk menceraikannya. Ya. Wa tarakal jima'a, dan dia tidak al-jima'a, menjimai istrinya sampai 4 bulan. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar li aqwalihim, ucapan mereka, alimun, maha mengetahui bi maqasidihim, niat mereka, wa sayujazihim, dan Allah akan membalas mereka ala dalika, sesuai perbuatan tersebut. Ya, berarti di sini ditanya kapan menjimai istri itu wajib. Nah, ini baru. Ya, kalau dia melakukan ilak kemudian ingin rujuk. Kalau dia melakukan ilak kemudian apa? Ingin rujuk, dia wajib menjimai istrinya. Wajib menjimai apa? Istrinya. Ya. Tidak cukup dengan sekedar rujuk. Ya. Kalau ya wis minta maaf, kemarin kan lagi marah, ya tidak bisa. Ya. Jadi perempuan juga harus punya harga diri dong. Ya. Jangan mau dipermainkan sama suaminya dengan kata-kata. Ya. Ini hukum-hukum berkaitan dengan masalah pernikahan, berkaitan dengan masalah jima. Ya, berkaitan dengan masalah jima. Ya. Qal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini panjang ini, nanti pembahasan masalah talak. Ayat-ayat yang berbicara masalah talak panjang ini. Insyaallah kita baca di kesempatan lain. Sampai di sini ya. 200 berapa ini? 227. Nah, apakah orang yang melakukan ilah itu masih dibutuhkan tasrih di al-fadhil talak? Orang yang melakukan ilah itu apakah masih dibutuhkan mempertegas? Ya. Mempertegas apa? Ikrar cerainya? Tidak. Begitu sudah 4 bulan dia tidak apa? Habis masa 4 bulan dia tidak menjimai istrinya,
maka berarti dia sudah masuk ayat yang ke-227. Dia sudah membulatkan tekad untuk apa? Menceraikan istrinya. Sehingga dihitung apa? Dihitung talak. Kalau baru sekali berarti talak raj'ah. Nanti akan dibahas di ayat berikutnya. Ya. Ya. Jadi bagus antum belajar dulu sebelum beramal, ya kan? Ayo ngobrol qaul wal amal. Jangan nikah dulu baru bingung tanya-tanya. Enggak tahu ilmunya, ya. Belajar dulu. Allah taala sallallahu alaihi wasallam.